Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya di sini Marwanto Asnan dan saya berasal dari kelas 2T ICF. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peristiwa lengsernya Soekarno dan Soeharto dari kekuasaannya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, ada sedikit pendahuluan yang dimana pada zaman dahulu Indonesia itu pernah mengalami dua pergantian kekuasaan yang terjadi pada masa 1966 sampai 1967. Itu adalah pergantian kekuasaan Soekarno, dan pada tahun 1998 itu adalah pergantian kekuasaan Soeharto. Dan pergantian-pergantian kekuasaan ini itu dipicu oleh krisis politik, ekonomi, dan tekanan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, eh, Bapak Soekarno ini adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Ia memimpin Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Nah, pada masa pemerintahannya itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang dimana kekuasaan itu lebih banyak terpusat pada presiden. Nah, lalu pada masa Soekarno juga ada kondisi politik dan ekonomi. Nah, kita bahas kondisi politiknya. Kondisi politik pada era Soekarno itu ada terjadi ketegangan antara TNI, PKI, dan partai politik lainnya. Nah, pada masa itu juga PKI memiliki pengaruh yang cukup besar dan karena PKI itu memiliki pengaruh yang cukup besar, itu menimbulkan konflik ideologi dan membuat politik nasional itu tidak stabil. Nah, selanjutnya ada eh, ada juga hubungan Indonesia dengan negara barat itu semakin buruk, lalu politik konfrontasi dengan Malaysia itu juga membuat kondisi politik di Indonesia itu menjadi kacau. Nah, selanjutnya ada ekonomi. Pada zaman Soekarno ini juga inflasi mencapai sekitar 600%. Lalu harga kebutuhan pokok itu juga melonjak tinggi. Nah, dikarenakan inflasi dan harga kebutuhan pokok itu melonjak tinggi, yang membuat kemiskinan di mana-mana, eh, dan membuat kesejahteraan rakyat itu menurun. Nah, dikarenakan hal itu membuat ketidakpuasan masyarakat semakin besar terhadap beliau. Nah, ditambah lagi, pada masa Soekarno juga ada peristiwa peristiwa G30S pada tahun 1945 atau yang biasa kita kenal peristiwa G30 Gerakan 30 September pada tahun 1945, yang dimana pada masa itu ada ada 6 jenderal TNI Angkatan Darat yang dibunuh dan PKI dituduh sebagai dalang peristiwa. Nah, dan sejak saat itu, situasi keamanan dan politik Indonesia menjadi tidak stabil dan membuat kepercayaan rakyat terhadap beliau itu semakin menurun lagi. Lalu, setelah gerakan 30 SPKI itu, eh, Soekarno mengeluarkan Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Nah, beliau mengeluarkan Super Semar ini untuk mengatasi keadaan yang tidak kondusif. Eh, yang dimana isi dari Super Semar itu untuk memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan negara. Namun, dikarenakan surat itu juga justru menjadi perawalan peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto. Nah, setelah Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret ini, baru lengserlah Soekarno. Kekuasaannya dicabut oleh MPRS pada tahun 1967 dan peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke dan mengangkat Soeharto sebagai presiden. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno. Nah, selanjutnya di sini ada masa pemerintahan Soeharto yang di mana masa pemerintahan Soeharto ini adalah masa pemerintahan Orde Baru, di mana Bapak Soeharto ini
di menjadi presiden kedua Republik Indonesia dan memimpin Indonesia itu kurang lebih sekitar 32 tahun. Di sini ya, ia menerapkan sistem Orde Baru dengan tujuan menciptakan politik yang stabil dan pembangunan ekonomi yang baik. Lalu pada masa Orde Baru ini juga terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu adalah eh, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu semakin meluas. Sementara kebebasan berpendapat masyarakat dibatasi. Lalu ada ketimpangan sosial yang meningkat. Nah, itu masalah-masalah yang ada di Orde Baru ini yang membuat juga kepercayaan masyarakat terhadap beliau itu semakin menurun. Nah, selanjutnya ada krisis moneter pada tahun 1997 sampai tahun 1998, yang dimana pada masa ini nilai rupiah itu jatuh drastis dan harga kebutuhan pokok kembali melonjak dan banyak perusahaan bangkrut. Lalu dikarenakan banyak perusahaan bangkrut, PHK besar-besaran terjadi di Indonesia sehingga kondisi ekonomi rakyat Indonesia itu semakin buruk pada saat itu. Nah, setelah krisis moneter dan beberapa masalah yang terjadi pada masa pemerintahan beliau, barulah terjadi gerakan reformasi. Nah, pada gerakan reformasi ini itu dipelopori oleh mahasiswa. Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di berbagai daerah dengan tuntutan reformasi total, yaitu penghapusan KKN dan pengunduran diri Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Nah, setelah gerakan reformasi ini atau yang biasa kita kenal dengan tragedi Trisakti, nah itu barulah lengsernya Soeharto. Soeharto itu turun dari jabatannya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal itu dan digantikan oleh presiden ketiga kita yaitu B.J. Habibie. Dan karena peristiwa lengsernya Soeharto ini juga menandai bahwa berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era reformasi yang dipimpin oleh Habibie. Nah, lalu mungkin itu saja pembahasan tentang lengsernya Soekarno dan Soeharto dari kekuasaan mereka. Lalu kita eh, berada ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya peristiwa lengsernya Soekarno dan Soeharto menunjukkan bahwa kekuasaan sangat bergantung kepada kepercayaan rakyat. Dan Soekarno itu lengser akibat konflik politik dan militer setelah peristiwa G30S 1965, sedangkan Soeharto lengser dikarenakan krisis ekonomi dan tekanan besar dari rakyat pada tahun 1998. Sehingga peristiwa ini juga menjadi pelajaran penting bagi demokrasi Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan saya pada hari ini tentang peristiwa lengsernya Soekarno dan Soeharto dari kekuasaannya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.